Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya, saya berdiri ya, biar sehat gitu ya. Jadi adik-adik sekalian, bersyukur sekali saya diberi kesempatan untuk ke SMA Trensen ini, karena sebelum berdiri itu saya sudah dengar SMA Trensen ini, dan sebenarnya saya sangat tertarik, tetapi baru kali ini diberi kesempatan untuk hadir di SMA Trensen ini. Jadi adik-adik sekalian, pertama saya masuk tadi agak takjub ya, ternyata luas sekali ya, yang pertama. Yang kedua, ini kalau nggak salah itu Muhammadiyah tapi ada hadrohnya gitu ya kan. Jadi saya jadi ingat ketika saya orang Muhammadiyah dan saya bersahabat dekat dengan Cak Nun. Dan Cak Nun itu orang pesantren murni ya, ngajiin murni gitu. Saya orang Jawa Tengah, orang Solo yang dengan istri saja saya basa kromo gitu ya. Ya kan? Karena salah satu bentuk penghormatan kepada istri, saya tetap basa kromo. Dengan rewang, dengan pembantu saya juga basa kromo. Tetapi Cak Nun itu ketika ketemu dengan saya, pertama yang diucapkan dancuk kon niku kan. Pertama kuping saya itu nggak bisa nerima, tapi lama-lama ya akhirnya paham juga gitu. Jadi adik sekalian, jadi saya sebelum masuk ke tema ya, siapa yang sudah khatam Quran selama Ramadan ini? Oke, nggak apa-apa. Oke, banyak juga ya. Sudah berapa kali? Ada yang sudah 3 kali, 4 kali? 4 kali? Oke, 5? Belum? Oke. Jadi adik-adik sekalian, ini saling sharing ya. Kalau saya ditanya, Dok, sudah khatam Quran belum? Saya sehari bisa 10 kali khatam Quran. Iya kan? Adik-adik masih ingat riwayatnya bagaimana Ali bin Abi Thalib menikahi Fatimah? Tahu ceritanya? Rasulullah bersabda, barang siapa yang bisa khatam Quran dalam semalam, maka dia akan aku nikahkan dengan putriku Fatimah. Ya kan? Lalu waktu itu semalaman para sahabat itu menghatamkan Quran. Pagi Rasulullah bertanya, kamu sudah khatam Quran? Belum wahai Rasulullah, masih kurang 1 surat. Kamu? Saya belum, masih kurang 1 ayat. Ya kan? Ada lagi yang ditanya sampai giliran Ali bin Abi Thalib. Kamu sudah khatam Quran? Sudah wahai Rasul. Semua sahabat protes karena pada malam hari itu Ali bin Abi Thalib itu membaca Al-Quran hanya sebentar kemudian tidur. Jelas? Waktu itu diprotes. Kenapa kamu mengatakan khatam Quran? Karena Rasulullah pernah bersabda, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas 5 kali, dia khatam Quran. Dan itu dibenarkan oleh Rasulullah sehingga dia dinikahkan dengan putrinya tercinta Fatimah. Surat Al-Ikhlas itu apa saja? Bacaannya gimana? Oke. Itu kalau dalam fikihnya begitu. Tapi kalau kita belajar di alam semesta, batu yang paling mulia adalah batu merah delima. Iya kan?
Batu merah delima itu yang paling mahal, paling berharga. Merah delima itu asal katanya dari mana? 5 ayat yang berakhir dengan dal. Qul huwallahu ahad, Allahu shomad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Jelas ya? Jadi kalau menghatamkan Quran ini juga banyak, wah itu kan hanya canda. Rasulullah tidak mungkin bercanda dengan menikahkan putrinya kalau memang betul-betul bukan hatam Quran, ya kan? Jadi kalau adik-adik mengejar penghafalan silahkan. Tapi kalau adik-adik menghatamkan Quran, ada cara yang disebut dengan caranya Ali. Enak kan? Adik-adik sekalian, tapi jangan terus kemudian saya khatam Quran tapi tidak menghafal Quran ya. Silahkan dihafalkan, tapi kalau adik-adik mengejar khataman Quran caranya begitu. Oke, saya akan mulai tema malam hari ini tentang puasa. Perintahnya gimana? Oke, kata kuncinya iman. Yang diperintah adalah orang yang beriman. Orang yang tidak beriman tidak perlu puasa. Jelas ya? Jadi menentukan seseorang itu beriman atau tidak, dia puasa atau tidak. Kalau nggak beriman ya nggak usah puasa, kan gitu kan? Oke, yang kedua, kutiba alaikumus siam. Kata pertama ada siam, kan gitu kan? Siam itu apa? Puasa itu apa? Menahan diri dari apa? Oke, tak kejar lagi. Menahan diri itu apa? Oke, adik-adik sekalian, siam itu kalau kita rujuk pada arti harfiahnya itu adalah siam itu adalah kembar. Adik-adik pernah dengar kembar siam? Nah itu. Puasa itu adalah cara bagi orang yang beriman untuk mengerti bahwa yang butuh makan dan butuh minum, butuh meneruskan keturunan itu hanya kembar siam kita. Kembar siam itu nempel di diri kita, persis seperti kita, tapi bukan kita. Hati-hati nih. Paham ya? Kalau SMA Trensen saya berani bahas ini, tapi kalau enggak berani saya ya. Pahami dulu. Kembar siam itu kembar yang nempel di tubuh kita. Oke? Jelas ya? Sama persis dengan kita sehingga orang salah sangka bahwa diri kita itu kembar siam kita ini. Padahal inilah kembar siam. Kembar siam itu walaupun sama persis dengan kita, tapi bukan kita. Paham ya? Nah, sekarang kita itu yang mana? Kan gitu pertanyaannya. Puasa itu mengenalkan bahwa sesungguhnya kita tidak butuh makan, tidak butuh minum, dan tidak perlu meneruskan keturunan. Apa itu? Ruh di dalam diri kita. Yang kita sangkakan selama ini kan? Siapa? Kini mana? Ini loh, ini kini. Kan gitu kan? Ini hanya kembar siam. Karena butuh makan, butuh minum. Kembali lagi, manusia itu terdiri dari 3 unsur, jasmani, jiwa, rohani. Makanya kalau Anda bilang jujur mesti pakai JJR, ya kan? Jasmani, jiwa, dan rohani itu harus sama. Kalau nggak sama namanya tidak jujur, kan gitu kan? Nah, jasmani itu apa? Ayo anak Trensen jangan yang jelas. Apa jasmani? Tubuh itu apa? Badan itu apa? Fisik itu apa? Oke, badan, fisik itu apa? Jasmani, balik lagi. Jasmani itu apa? Badan, fisik, tubuh itu apa? Jasmani kan ya. Oke, jasmani itu adalah baju jas yang terbuat dari air mani.
Ustadz Anda mesti nggak jelasin kan? Ya, karena nggak tahu. Jasmani itu baju jas yang terbuat dari air mani. Jadi Anda salah jika menyebut inilah aku. Karena ini hanya baju jas. Baju itu kalau kita tidur kita tanggalkan. Karena Anda kalau tidur kan nggak ngopeni jas Anda toh? Iya enggak? Jasmani Anda tadi kemana kamu? Tidur. Posisinya gimana? Nggak tahu, kan gitu kan? Kan ditanggalkan. Ketika kita meninggal ditinggalkan sama sekali. Kan enggak ada bawa kan? Itu jasmani. Jasmani itu terbuat dari apa? Air mani. Terus apa lagi? Jangan terlalu ilmiah dong. Oke, jasmani itu terbuat dari tanah dan air. Oke? Paham ya? Pelan-pelan saya ini, karena ini kunci adik-adik disebut bisa puasa atau tidak itu kalau adik-adik akhirnya setelah puasa kita menuju pada apa? Idul Fitri, kembali ke Fitri, kan gitu kan? Jasmani itu bisa suci enggak? Gimana caranya mensucikan? Nah, oke. Jasmani itu nggak mungkin suci, makanya kalau kita mau sholat, kita mau apa-apa mesti harus disucikan dulu, kan gitu kan? Ya enggak? Cara mensucikan itu gimana? Sekarang bersuci itu apa dulu? Menghilangkan hadas. Oke, kita share lagi. Rasulullah bersabda, hati itu adalah cermin, kan itu kan? Jika ada kotoran di dalamnya, maka cara membersihkan, mensucikan hati itu dengan cara apa? Tidak dengan, kalau cermin kena debu, itu tidak dengan mengelapnya, tapi apa? Dengan memisahkannya. Karena sesungguhnya cermin tidak pernah menyatu dengan debu. Begitu juga cara kita mensucikan tubuh kita, gimana caranya? Dengan memisahkan antara tubuh dengan diri kita yang sesungguhnya. Yang akan kembali kepada Allah siapa? Paham ya? Roh itu butuh makan, butuh minum enggak? Itulah puasa. Puasa itu adalah mengenali, menyadari bahwa diri kita itu tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak perlu berhubungan seks. Yang perlu berhubungan seks, butuh makan, butuh minum itu adalah ini hanya baju jas. Terbuat dari tanah air, maka dikatakan kalau adik-adik mau bersuci itu harus dengan unsur yang utama di sini apa? Tanah dan air. Kalau dengan tanah namanya apa? Kalau dengan air namanya apa? Wudu. Itu artinya wadah. Wudu kan? Wadah. Tempat. Ini loh, cuma tempat. Paham ya? Pelan-pelan saya. Kalau kita, makanya kalau Anda mau sholat itu tidak bisa tanpa bersuci, tidak bisa. Karena apa? Sholat dengan puasa itu sebenarnya secara hakikat itu sama. Sholat itu dari usul, makanya ada ilmu usuluddin ya Pak ya. Usuluddin itu ilmu asal usul agama. Kita sholat itu kembali ke asal kita. Asal kita itu kenapa harus kembali ke asal? Karena yang asal itulah yang asli. Pelan-pelan saya, paham ya? Ya, dengan kita puasa, adik sekalian, kita menyadari ketika kita puasa, kita tanggalkan fisik kita. Makan, minum kita hentikan. Ini bukan diri saya. Anda kuat nggak? Kuat nggak? Kuat kan? Jelas. Ada yang puasa 40 hari, kuat nggak? Kuat. Karena sesungguhnya yang kuat itu bukan fisik. Fisik itu lemah. Buktinya apa? Kalau adik-adik nggak puasa, jam 12 sudah lapar, ya enggak? Ya. Tapi ketika adik-adik niatkan puasa, lapar enggak? Ya. Itulah yang disebut adik-adik sekalian. Makanya kalau di pewayangan atau adik-adik melihat semua bahasa religi, bahkan religiusnya hewan pun, kalau Anda mau naik tingkat, puasa itu jalannya. Ulat puasa jadi kupu-kupu, iya kan? Dia nggak makan terus puasa nih. Setelah puasa baru dia jadi kupu-kupu. Semua
yang mendapatkan wahyu, kalau panjenengan lihat di wayang, semua yang mendapatkan wahyu itu mesti puasa dulu. Pasti itu puasa. Tidak ada orang yang makannya banyak kemudian dapat wahyu. Enggak ada. Semua mahasiswa saya itu kalau perutnya gendut, otaknya cium. Orang-orang cerdas itu badannya pongkring-pongkring, ya enggak? Kayak stunting gitu ya enggak? Ya kan? Habibie kecil, ya enggak? Orangnya kecil-kecil semua. Kenapa seperti itu? Yang kecil seneng ini, ya kan? Neng kudu pinter, ya enggak? Wis cilik ora pinter. Entek-entekan itu ya kan. Sekarang logikanya gimana adik sekalian? Makanya adik-adik sekalian yang sekarang berkembang itu apa? Orang itu kalau puasa akhirnya apa? Mager. Wah nanti saya lapar dok, saya nanti nggak kuat dan makanya saya hemat energi gitu. Salah, karena apa? Justru ketika Anda pengen orang itu cerdas harus puasa. Orang yang ngabdul butun, mengabdi pada perut, nggak mungkin bisa pintar. Percaya deh dengan saya. Kalau nggak percaya, Anda makan kekenyangan, Anda belajar bisa nggak? Nggak bisa. Tidur mesti, ngantuk itu. Logikanya gimana? Anda bisa menerangkan nggak ini? Makanya kalau saya bilang, orang itu kalau mau belajar, puasa. Tapi kebanyakan sekarang adik-adik kalau puasa terus jadi nggak belajar atau belajarnya dikurangi. Salah. Kenapa? Begini, ceritanya begini. Karena ini SMA Trensen IPA semua ya, berarti udah dapat pelajaran biologi, ya enggak? Sudah kan? Oke, kita belajar sekarang. Nah, ini masuk ke sedikit ilmiah. Ini darah yang beredar di tubuh kita berapa jumlahnya? Berapa liter? Tangin-tung. Berapa? 3,5 liter. Oke? Oke, 3,5 liter. Dia tetap berputar di dalam tubuh kita, ya enggak? Yang membantu menyebarkan ini siapa? Yang membagi ini siapa? Jantung. Oke, jantung. Jantung itu adalah contoh pemimpin yang adil, itu jantung. Makanya kalau adik-adik bilang, kamu adalah jantung hatiku, buktikan. Kalau Anda pemimpin yang hebat. Jantung itu caranya begini, cara bekerjanya. Jantung itu di dada kanan atau kiri? Kiri. Oke, makanya harakiri itu, ya toh, tentara Jepang itu kalau mau bunuh diri, kalau kalah daripada malu di hadapan musuh, dia mending bunuh diri. Dengan apa? Harakiri, menancapkan samurai ke dada sebelah kiri. Karena apa? Di situ ada jantung. Zep, mati dia. Makanya namanya harakiri, bukan hara kanan. Iya kan? Karena jantung letaknya di dada kiri, kan gitu kan. Makanya kalau adik-adik mau bunuh diri kok kayak yang profesor dari ITB itu bunuh diri pakai dray tuancapnya di kepala sini, ya kan? Ya nggak mati lah. Ya kan? Saya bilang ini profesor agak goblok gitu ya kan. Ya enggak. Lawangan orang-orang nggak lulus SD bunuh diri saja sukses kok, profesor kok bunuh diri gagal, ya enggak. Makanya kalau mau bunuh diri itu konsultasi dulu, ya enggak. Ya bikin malu ITB aja, bunuh diri kok gagal, profesor lagi, ya enggak. Karena nggak tahu anatomi, bunuh diri ya dada kiri, sebab kan gitu kan, makanya hara kiri. Dada sebelah kiri, oke? Jantung ini besarnya hanya sekepal tangan ini. Tugas dia apa? Memompa darah ke seluruh tubuh sesuai dengan kebutuhan. Ingat ini, sesuai dengan kebutuhan. Adik-adik kalau malu, misalnya jalan terus yang putri-putri ini jalan di antara cowok-cowok lewat gitu. Terus dia apa nih? Malu, ya enggak? Apa yang terjadi? Mukanya langsung merah. Merah karena apa? Karena pembuluh darahnya melebar, ya enggak?
Terus dipompa darah ke situ untuk melindungi wajah. Wah. Makanya adik-adik cowok itu perhatikan, cewek itu kemana-mana itu tidak mungkin tangannya itu lepas, mesti dia membawa sesuatu, buku kayak, ya kan, tas kayak, atau tas plastik, atau HP atau apapun, HP nggak ada pulsanya dibawa, ya kan? Ya? Tas nggak ada isinya dibawa. Itu kalau ada pikir gitu. Itu apa sih isinya? Nggak ada. Tujuannya untuk apa? Untuk menutupi bagian depan tubuhnya. Cewek itu nggak ada yang jalannya. Ya. Kenapa? Naluri seorang wanita itu dia akan menutup bagian depan. Makanya kalau ada adik, misalnya cewek-cewek itu bawa tas kemudian taruh depan, bawa stopak taruh depan, kan gitu. Iya kan? Kalau nggak ada apa-apa, dia jalannya pun tangannya di depan, ya enggak? Nggak ada, cewek jalannya gagah gini, wah. Oke? Yang cowok itu nggak ada, cowok kok bawa stopak taruh sini, nggak ada, cowok ya jalannya gini aja. Paham ya? Nah, sama dengan adik-adik itu kalau olahraga begini. Yang cowok-cowok itu olahraga. Otot ketika bekerja maka dia butuh tenaga. Tenaga dari mana? Dari darah. Makanya kalau adik-adik olahraga ya ototnya sini mau merah. Iya enggak? Pasti begitu. Nah kalau otak kita itu kerjanya gimana? Otak kita itu kerjanya boros sekali. Ukurannya kecil tapi dia boros akan oksigen. Otak itu kalau tidak dapat oksigen 5 menit, dia akan cacat permanen. Makanya kalau orang dicekik itu langsung pingsan. Pingsan itu nggak kayak sinetron itu kan. Jatuhnya orang pingsan itu ketika misalnya adik-adik upacara kepanasan, ya kan? Begitu kepanasan, maka yang dilakukan oleh jantung apa? Mengirim darah ke otak. Tapi otak itu cepat sekali. Ketika panas dia, nah ini reaksi fisika ya. Ketika panas akan terjadi pemuaian kan. Begitu memuai, keringat keluar, maka apa? Volume darah akan berkurang. Begitu volume darah berkurang, darah yang dikirim ke otak. Karena Anda upacara kan berdiri, nggak ada upacara tiduran, nggak ada kan? Upacara berdiri, maka apa? Ada darah yang harus menopang kaki sama punggung. Kan Anda nggak bisa kan? Upacara kakinya tegak, gini, ya, harus tegak ini. Ya. Artinya otot rangka itu dapat darah yang banyak, ya kan? Akibatnya apa? Darah yang ke otak itu sedikit. Begitu darah yang ke otak sedikit, dia nggak kuat lagi, pingsan. Pingsan itu tujuannya untuk apa? Mesti geblak ini. Ya kan? Adik-adik kalau lihat orang pingsan beneran atau pingsan hoax itu dilihat jatuhnya itu geblak atau jatuhnya kayak sinetron tuh. Cari kursi dulu. Kenapa dia geblak? Tujuannya apa? Kepala ditaruh lebih rendah dari jantung agar segera dapatkan oksigen lagi. Jadi kalau orang pingsan beneran itu akan berusaha menjatuhkan kepala. Kepalanya jatuh agar dia letaknya sejajar atau lebih rendah dari jantung. Iya kan? Dengan berbaring kan sejajar kan? Maka kerja jantung menjadi lebih ringan. Terus dengan kita pingsan, otomatis otot rangka tidak perlu bekerja menopang tubuh. Darah yang ke otot rangka itu diambil, dikirimkan ke otak. Paham ya? Cara kerjanya itu harus paham betul. Jadi kalau Anda jadi dokter jangan hafalan. Saya pernah ditanya oleh mahasiswa saya, Dok, kalau kedokteran tuh harus hafal, harus pinter hafalan ya dok? Yang paling penting bukan hafalan. Kedokteran itu yang penting adalah pemahaman. Jadi hafalan itu nggak penting, penting. Karena orang itu nggak mungkin paham kalau nggak hafal. Ya? Jelas? Orang nggak mungkin paham kalau nggak hafal kan gitu kan? Gimana caranya saya menerangkan? Ustadz itu siapa ya? Itu istrinya ini. Itu gimana cara menerangkannya? Ya enggak? Kan harus hafal.
Ustadz Nur, istrinya adalah Ustadzah ini, ya jelas. Tapi kalau nggak hafal nggak mungkin. Tapi hafal saja nggak cukup. Makanya masuk ke dokteran itu agak sulit. Karena apa? Sulitnya orangnya hafalan harus bagus, pemahaman harus bagus. Hafal doang, memang Anda mau ngapalin semua penyakit? Ya enggak? Suara jantung itu ada lebih dari 369 suara jantung. Kalau adik-adik dengarkan suara itu, coba dengarkan. Cuma duduk-duduk gitu aja, ya enggak? Kalau nggak percaya nanti ke dadanya temannya itu dengarkan. Itu ada 2 suara setidaknya. Lub-dub, lub-dub, lub-dub. Suaranya tuh lep-dep, lep-dep, lep-dep. Dan harus teratur iramanya. Nggak bisa lep-dep. Itu jelas gangguan jantung kan gitu. Jelas. Kalau saya mendengarkan suara jantung pakai stetoskop itu cuma dengerin gini, dek, gitu. Oh ini kantung jantungnya bagian mitral rusak. Oh ini bagian psikospitalis rusak. Oh ini dua-duanya jebol, gitu ya. Jadi jantung normal itu suaranya ya cuma lepdep gitu. Tapi kalau ada lerdep, itu berarti katup mitral rusak. Tapi kalau lepdep berarti katup trikospidalis yang rusak. Kalau lerep berarti dua-duanya rusak. Gitu ya. Ya memang begitu. Adik-adik nanti semuanya tuh bisa ilmiah kalau kita pelajari. Nah, jadi gini adik-adik sekalian. Ketika kita puasa, yang terjadi begini. Contohnya, kita puasa itu diajari kembali oleh Allah tentang bagaimana kita mengelola fisik kita dengan benar. Manusia itu satu-satunya spesies yang paling pintar mengolah makanan. Contohnya apa? Ada daging, gak mungkin Anda makan mentah, ya kan? Bakar, goreng, walaupun minyak goreng mahal ya. Kemudian dipanggang, direbus, dikukus, ya enggak? Dimasak. Adik-adik lihat kambing makan dimasak dulu. Enggak kan? Sapi, monyet yang paling cerdas sekalipun memang dia goreng kacang. Mau makan kacang bawang gitu, enggak ada. Ya enggak? Hanya manusia. Hebatnya manusia itu, tetapi adik-adik sekalian, anehnya manusia itu dari sisi ilmu biologi, dari sisi ilmu gizi, manusia adalah spesies yang paling bodoh makan. Paling pintar mengolah makanan, tapi yang paling bodoh soal makan. Apa? Penyakit manusia itu persoalannya hampir seluruhnya karena makan. Contoh, kurang gizi, itu memang karena makanannya kurang? Enggak. Karena dia sukanya adalah makan makanan tertentu dan enggak suka makanan tertentu, ya enggak? Jelas? Manusia itu bisa sekarang, kalau dulu kurang gizi, sekarang itu semuanya malgizi. Yang terjadi apa? Kelebihan gizi tertentu dan kekurangan gizi yang lain. Oke? Kita lihat lebih ilmiah. Anda makan itu karena perut atau karena lidah? Manusia itu sangat tidak ilmiah. Adik-adik itu coba sekarang itu buka puasa, adik-adik pertimbangannya lidah atau perut? Lidah mesti, ya enggak? Padahal lidah itu, adik-adik lihat, saluran cerna kita itu dari mulut, ujung mulut sampai anus itu panjangnya total lebih dari 12 meter. Paling pendek itu bayi itu 7 meter. Usus itu kan berlipat-lipat begini. Oke? Lidah kita panjangnya berapa? 7 cm. Bayangkan 7 cm itu memutuskan mendominasi 7 meter. Logis ya? Adik-adik itu saya rasa kalau misalnya, ayo kita makan di sini, buka puasa, nasi segini, kemudian telur daging banyak, kemudian sayur buang jadi satu. Anda mau makan nggak? Nggak mau, ya nggak? Kita maunya nasi banyak, ada lauknya, ada sambelnya, ya nggak?
terus S2, macam-macam. Padahal kalau ada lihat, karbohidrat itu sumber utama petaka manusia sekarang. Kenapa karbohidrat? Karena karbohidrat menghasilkan glukosa, dan glukosa itu menyebabkan kerusakan pada hampir seluruh organ. Padahal sekarang di Indonesia itu penyakitnya apa? Jantung, diabetes. Diabetes itu kekurangan atau kelebihan gula? Hanya manusia yang bisa kelebihan. Adik-adik lihat kambing itu kekenyangan gitu. Ada enggak? Kambing yang makan kemudian kekenyangan. Tapi kalau pondok di sini santri-santri ini saya masih curiga adik-adik ada yang kekenyangan. Kalau makan terus kekenyangan. Oke? Nah, dampak dari kenyang itu apa adik? Sulit pinter. Kenapa sulit pinter? Ngantuk kenapa? Karena darah itu tetap 3,5. Ketika ada makanan, berarti usus ada pekerjaan berat untuk segera mencerna. Kalau nggak dicerna ya bahaya kan, ada makanan di situ didiemin aja gitu. Di dalam perut itu Anda bayangkan, Anda makan kemudian di lambung nggak mau gerak, biarin aja gitu. Anda besok dalam 24 jam harus operasi. Iya, kalau enggak usus Anda nanti membusuk. Makanya kalau operasi itu ditandai dengan apa? Kalau sudah sehat itu tanda apa? Sudah kentut belum, Pak? Belum, berarti ususnya belum bergerak. Kalau belum bergerak, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Kalau udah makan minum itu berarti apa? Sudah kentut dulu. Sudah kentut itu artinya apa? Peristaltik usus itu sudah bergerak, ususnya itu sudah bekerja lagi, sudah sadar. Paham ya? Jadi kalau adik-adik lihat keluarganya operasi karena sayang, segera minum, wah cepet, kasihan, capek itu nanti. Iya. Otot rangkanya itu sudah sadar, tetapi efek bius ke usus itu belum pulih, ususnya belum sadar. Kalau Anda beri makan, itu kayak kantung biasa itu. Maka apa? Ketika dia itu tidak ada kekuatan, dia tidak sadar, ya udah lempret gitu. Begitu Anda beri makanan di situ, maka apa? Jadi kantung yang menggelembung, dan itu pasti rusak. Makanya nggak boleh. Tapi ya pasien itu ya aneh-aneh. Kadang dokternya sudah beberapa jam, sudah 8 jam, sudah kentut Pak? Belum. 12 jam, sudah kentut Pak? Belum. 24 jam, sudah kentut Pak? Belum. Kok lama sekali sampai bingung dokternya. Bapak belum kentut? Belum. Tapi tadi ya. Ya yang salah bukan pasiennya, yang salah itu perawatnya yang tanya kurang cerdasnya. Bapak itu sudah kentut belum? Sudah BAB belum? Sudah ya sudah. Kalau BAB itu sudah lebih besar daripada kentutnya. Oke? Kan nggak salah pasiennya, ditanya sudah kentut belum? Oh nggak tanya BAB belum kok ya kan? Nggak salah. Oke? Nah, jadi adik sekalian, ketika kita itu puasa, itu yang terjadi apa? Ketika kita makan kekenyangan, maka usus itu akan dikirim ke apa? Ke tempat yang bekerja. Yang bekerja mana? Usus. Darah yang ke otak dikurangi, dikirim ke perut. Maka pada orang yang kenyang itu tidak bisa mikir cerdas. Karena apa? Otaknya itu loh mau kerja, nggak ada darahnya. Tapi kalau orang puasa, perut dikosongi di situ, longgar ini nggak ada kerjaan, ya enggak? Oke, jantung akan mendeteksi itu, lalu jantung akan mengarahkan darah itu dikirimkan ke tempat yang lain yang bekerja. Kemana? Ke otak, udah kirim ke otak. Dia dikirim ke otak, di sana bisa optimal. Makanya adik-adik bisa lihat ukuran itu. Kalau saya melihat mahasiswa itu semakin kurus orangnya, itu semakin gemuk nilainya. IPK-nya semakin tinggi. Tetapi kalau gemuk badannya, apalagi kalau perutnya
Cowok itu kan kalau dibuka itu perutnya six pack, ya enggak? Oke. Kalau cowok dibuka perutnya 6 months, kayak hamil 6 bulan, ya enggak? Nggak boleh melihat perut orang lain. Wah, ini langsung megangi perutnya masing-masing. Jadi kalau perutnya itu besar, mesti IPK-nya kurus, ya kan? 1,2 kan gitu. Nggak ada yang 3. Karena banyak orang itu ya seperti itu. Makanya puasa itu mengajari kita cara makan yang benar. Gimana? Makan yang benar itu apa? Makan yang benar. Makanya orang Indonesia itu adik-adik perhatikan. Hampir semua pesepak bola kita itu hebat di kandang. Tapi begitu masuk Liga Eropa, nggak ada yang masuk. Ya enggak? Kenapa? Karena disuruh lari. Memang pada babak pertama itu masih wah, babak kedua. Coba adik-adik bayangkan, siapa yang paling hebat di sini? Pemain Indonesia yang hebat. Coba suruh main, disuruh main di Liga Inggris itu. Liga Inggris itu kan lari terus menerus. Nggak bayangkan, itu nggak bakalan lari ngejar bola, lari dikejar bola ya. Oke, karena apa? Kesasmataan jasmani yang kurang. Kesasmataan jasmani kurang karena apa? Karena kita itu punya pola makan yang salah. Jadi kita itu diajari apa, Tim? Pertama, ketika kita Ramadan itu diajari ada satu pelajaran penting kalau kedokteran. Kalau Anda mau mengubah diri, pola hidup Anda, maka ubahlah minimal 3 minggu. Kalau 3 minggu adik-adik tidak mengubah itu, tidak bisa berubah. Contohnya, adik-adik kalau pengen saya mau tidur mulai dari jam 11 sampai jam 2 bangun. Harus 3 minggu berturut-turut. Kalau enggak, pasti gagal. Itu pola siklus di dalam tubuh. Nanti ada hubungannya kenapa kalau adik-adik misalnya jerawat itu pengobatannya memang harus 1 bulan. Kenapa? Karena tubuh kita itu berganti, kulit kita itu berganti setiap hari. Makanya harus mandi. Biar nggak nempel di situ mantan-mantan itu harus keluar semua gitu, ya kan? Ya. Kalau Anda nggak mandi itu melihara mantan gitu ya, karena kulit pertama itu sudah lepas itu. Dibasuh biar keluar, lepas diganti belakangnya, besok ganti lagi. Itu 30 hari. Makanya nggak ada jerawat, ini obat jerawat dalam sehari hilang. Apa? Pakai pisau. Bungkil ya. Oke. Nah, jadi adik-adik sekalian, ketika kita puasa justru kita diajari apa? Mengubah pola makan. Makan yang baik itu apa? Orang Indonesia itu makan yang baik apa? Coba adik-adik. Kalau sarapan, ibu-ibu itu nggak sempat masak yang enak, ya kan? Karena apa? Masih pagi, udahlah seadanya saja, ya kan? Udah makan seadanya, terus berangkat. Itu berangkat. Abinya udah berangkat, anak-anak udah berangkat, ibunya belanja ke pasar. Wah, banyak, ya kan? Setelah itu masak enak, ya enggak? Terus bapak pulang sama anak-anak pulang makannya enak, mewah. Makan siang itu paling hebat. Nanti makan malam itu enggak disiapkan lagi. Sisanya yang tadi siang. Eman-eman, ya tambah dikit lah, ya enggak? Tambah telur atau tempe. Tapi apa? Kualitas yang dipentingkan adalah makan siang. Makanya orang Indonesia itu jasmaninya tidak bagus. Kenapa? Karena tidak Islam. Yang Islami gimana? Yang paling penting adalah makan pagi, breakfast, dan dinner, makan malam. Dalam bahasa Ramadan, sahur, breakfast kan? Dan dinner. Buka puasa. Makan yang penting itu breakfast sama dinner. Makan siang itu nggak penting. Indonesia walaupun semua mayoritas Muslim nyatanya nggak Islami, ya enggak?
Yang paling penting makan siang. Adik-adik lihat, semua negara maju, Eropa, Amerika, itu breakfast itu penting. Makanya mereka itu kalau masuk sekolah, masuk kantor jam 9. Gak kayak kita, masuk jam 7. Gak sempat sarapan itu. Kalau adik-adik terus menahan lapar sampai siang, ya enggak? Kalau pegawai negeri itu jam 7 apel, yes. Setelah apel cari sarapan, ya enggak? Sama aja, ya enggak? Cari sarapan nanti kembali jam 10, ya enggak? Jam 12 istirahat, isoma, ya duhur. Nanti kembali jam 2 pulang. Makanya kinerjanya nggak pernah bagus. Tapi kalau di luar negeri, orang berangkat sampai di sana, saya di Australia misalnya, di sana ya datang semua pelajar itu udah datang makan bersama dulu. Setelah makan bersama jam 9 dimulai. Makan siang itu cuma cukup burger itu ya sambil lalu kan, ya cuma dipegang udah sambil lalu sambil ngobrol, ya. Setelah itu dinner, Anda kalau diundang dinner kalau di Australia, di Amerika, sekat, Anda jangan pernah diundang jam 5, Anda datangnya setengah 6, nggak akan dikasih apa-apa. Dan betul makannya mereka itu nggak pernah nyampe jam 8 malam, mesti ya betul kita buka, ya. Jadi yang penting itu kenapa? Makan pagi itu penting untuk apa? Untuk energi adik-adik selama siang hari ketika aktivitas menumpuk paling besar. Jelas ya? Terus makan malam itu penting kenapa? Karena makan malam itu jadi semuanya diserap oleh Yesus. Paham ya? Kalau adik-adik makan siang itu yang paling banyak, gizinya paling banyak di situ, di dalam perut banyak sekali. Tapi adik-adik siang itu kan tidak tidur. Adik-adik itu kan tetap ada aktivitas macam-macamnya ya. Sehingga Pak, darah yang ke perut itu sedikit. Kalau sedikit yang ngambil gizinya banyak nggak yang diambil? Nggak banyak. Jadi sampah semua itu. Belajar biologi ya? Paham ya? Jadi kalau siang makannya banyak, zat gizinya itu hanya sedikit yang diserap. Kenapa? Karena darah yang ke perut hanya sedikit. Tapi kalau adik-adik buka puasa itu bergizi, maka adik-adik ketika istirahat, darah yang dikirim ke usus itu akan mengambil menyerap zat-zat gizinya. Paham ya? Oke. Pola makan. Makanlah ketika lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Dan ketika lapar ini ya memang apa ya, adik-adik sudah terbiasa, tapi berhenti kenyang itu ya susah banget, ya kan? Apalagi kalau digoda temannya, ya kan? Kamu udah buka? Sudah. Wow. Ya kan? Pola, temennya. Aku masih punya es buah ini. Ketika lapar itu masih enak, tapi berhenti sebelum kenyang itu yang utama, ya kan? Paham? Oke. Kemudian diajarkan lagi ketika puasa. Jadi ini calon ibu-ibu, ya kan? Kalau ada bapak-bapak perutnya 6 months itu bukan salahnya bapak-bapak. Kasih sayang Anda sebagai istri yang kelewatan bucin. Bapak-bapak itu kalau saya lihat itu, kalau saya lihat itu, harusnya yang hamil itu istrinya kan? Ini yang hamil bapaknya. Suaminya hamil. Sudah. Itu korban cinta buta dari istri itu tuh gitu ya kan. Paham ya? Makanya adik-adik ketika jadi istri nanti hati-hati. Mencintai laki-laki itu enggak gampang, ya kan? Oke? Caranya yaitu tadi, makan itu yang paling penting pagi sama malam. Tapi malam itu bukan malam sekali. Malam itu maksimal jam 8. Ini dianut juga oleh orang-orang yang sekarang diet. Orang diet itu makan boleh terakhir jam 8 malam. Setelah itu nggak boleh makan. Minum boleh, tapi nggak boleh makan. Enak kan? Oke. Pelajaran berikutnya puasa. Mengatur pola tidur. Tidur itu kelihatannya sepele, tapi sangat penting. Tapi karena penting, Pak Dokter, saya tidur terus. Jelas.
Orang tidur itu tidak punya kesadaran fisik. Kalau nggak punya kesadaran fisik, dia tidak terkena hukum fisik. Yang wajib sholat itu, Anda wajib sholat kenapa? Kenapa? Anda wajib sholat kenapa? Karena Anda punya fisik. Kalau Anda tidak punya fisik, nggak perlu sholat. Disolatkan. Orang nggak punya kesadaran fisik itu nggak wajib sholat. Jelas. Makanya kalau adik-adik lihat di pondok-pondok pesantren Nahdlatul Ulama Nahdliyin itu yang konservatif itu, kalau ada sholat, ada adzan, dia ketiduran, nggak dibangunin. Kenapa? Nggak wajib sholat dia. Oh iya, nah nggak punya kesadaran fisik kok. Anda kalau tidur memang tahu, Anda posisinya di mana? Kayak udang atau jebabak ini ya kan? Kan nggak tahu, nggak punya kesadaran fisik, nggak wajib sholat. Oh enak dok, enak. Kalau Anda nggak bangun ya malah disolatkan, ya kan? Tapi kalau Anda bangun, begitu Anda bangun ada kesadaran fisik, sholat. Jelas? Paham ya? Tapi Ustadz yo bingung gitu, anggurono santri ini tidur terus. Periksake Pak, jangan-jangan dia kena penyakit kagas gitu. Penyakit kagas itu penyakit tidur. Itu karena ada cacing di otaknya. Iya. Orang penyakit kagas itu ada cacing di otaknya, kemudian memicu pusat tidur. Dia tidur terus, berhari-hari tidur. Ada yang gitu? Kalau ada teman adik-adik pengajian atau pelajaran ngantuk, itu disyukuri. Tandanya normal dia, ya enggak? Kalau ada yang masuk kemudian ini. Dek, tak beritahu ya. Itu namanya refleks menegakkan kepala. Contohnya apa? Kalau adik-adik, misalnya begini. Contoh ya, saya dulu itu nggak bisa renang, karena saya itu sabun hitam di tapak suci. Saya itu pendekar, diejek oleh teman saya SMA. Ah, penakut, wih, mengusik harga diri no, ya enggak? Saya biasa salto, bawahnya batu. Ini sore cuma air, takut saya, nggak mungkin takut, ya enggak? Oke, saya naik di atas apa itu? Yang itu loh, papan senam lompat indah itu loh, ya enggak? Saya di sana. Loh saya biasa jatuh bawahnya batu salto nggak masalah loh, ya enggak? Cuma air takutnya apa, ya enggak? Oke, saya terjun. Yes. Ternyata ada apa? Refleks menegakkan kepala. Kepala di bawah itu nggak mau. Dia berusaha menegakkan, begitu menegakkan gini. Kalau saya di udara itu terbang kayak Superman, ya enggak? Tapi karena bawahnya itu air, jebrak. Jadi Superman saya, ya kan? Wah itu juara itu, wah anakku pakai. Itu refleks menegakkan kepala. Jadi kalau ada yang temannya ngantuk, kantuk-kantuk, jangan diganggu. Normal itu, ya enggak? Ya begini itu, kepalanya mau jatuh, menegakkan kepala. Sosok kebablasan dia kan kuat. Itu refleks. Ada. Jadi adik-adik kalau melihat sesuatu itu jangan dibully, dinikmati, disyukuri, alhamdulillah. Oke? Pola tidur yang baik itu yang bagaimana? Oke. Tidur itu yang bagus gimana? Cepat tidur, cepat bangun. Makanya Rasulullah itu menyampaikan jangan bertamu setelah Isya. Kalau itu waktunya juga. Tapi HP adik-adik dan sinetron. Di sini nonton sinetron enggak? Alah.
Goyangnya kepala itu kelihatannya India banget ya kan? Wah, ya kan? Kenapa? Di dunia ini, di muka bumi ini ada dua negara yang bahasa tubuhnya berbeda dari yang lain. India dan Bolivia. Di sana itu kalau neh, enggak, itu neh. Kalau ya itu begini malah, ya itu malah begini. Tapi kalau neh begini, itu artinya enggak. Kalau yang lain itu begini, itu artinya enggak. Kalau gini enggak, mungkin ada tadi India banget gitu ya kan? Amat enggak? Ini geleng kepala India ya. Kenapa Mas Al itu bahaya? Kalau saya sih tidak melihat kontennya, tapi apa? Menyebabkan Anda lambat tidur, lambat bangun. Adik-adik HP itu lambat tidur, lambat bangun, ya enggak? Karena adik itu setelah Isya baru agak lega. WA ibu, bapak jadi ya kan? Wow, lama. Nanti jam 11, jam 12 baru tidur, ya. Akhirnya apa? Bangunnya kesiangan. Bapak, saya selalu bilang, mandi yang bagus itu kapan? Mandi pagi itu paling bagus kapan? Sebelum subuh. Seperti Rasulullah itu mandi sebelum subuh. Tapi mahasiswa ini juga mungkin sama. Mahasiswa saya juga sebelum subuh mandi. Kamu subuh jam berapa? Setengah 7 karena bangunnya jam 6 terus mandi, ya kan? Kalau sebelumnya itu setengah 7 itu sudah buka, ya kan? Kalau subuh itu kan gitu ya. Nah, kalau adik paham begitu, tak beri bocoran. Orang tidur itu sebenarnya orang dewasa itu 3 jam cukup. 24 jam, 3 jam cukup. Usia-usia muda itu 3 jam cukup. Yang percaya Habibie itu rata-rata tidurnya 3 jam. Jadi berapa jam? Fatimah itu tidur dengan semangat 45 gitu. Ayo. Nah, kalau adik tidurnya lebih dari 6 jam, itu namanya bayi besar. Nah, bayi itu memang butuh tidur 6 jam sampai 8 jam. Kalau adik-adik masih 6 sampai 8 jam yang bayi besar. Cuma itu. Nah, tidur itu yang paling penting tidur apa adik saya? Adik-adik paling lambat tidur jam 11. Jam 11 sampai jam 2 mutlak harus tidur. 11 sampai jam 2. Paham? Karena apa? Orang yang tidak tidur antara jam 11 sampai jam 2 itu akan mengalami kerusakan lipat hati, empedu, ginjal, jantung. Malam ya ini ya. Malam ya. Adik-adik nanti jam 11 siang tidur sampai jam 2. Kalau gitu lebih baik ditidurkan selamanya saja ya kan. Paham ya? Kalau jam 11 sampai makanya Rasulullah menyampaikan tidur itu cepat tidur, cepat bangun. Adik-adik jam 10 tidur, nanti jam 2 bangun enggak masalah. Jam berapa jam itu? 4 jam loh, Dek. Adik-adik bangun jam berapa? Jam 3 karena tarawih ya? Ya. Bangun tidurnya jam berapa? 11. Wes mepet gitu ya kan. Adik-adik enggak boleh ketip-ketip gitu ya kan. Jam 11 langsung. Ya acara selesai jam 10, 1 jam untuk oleh-olehan menuju tidur. Jangan jam 11 acara selesai itu langsung. Emang jam 11 acara selesai jam 11 langsung
Nggak bisa. Ya. Oke, karena jam 11 harus sudah tidur. Oke, jam 11 tidur, jam 2 bangun. Yang disebut pagi di dalam Islam itu apa? Subuh. Azan subuh itu disebut pagi. Makanya kalau ada percaya nggak bahwa seluruh alam semesta itu sudah bangun ketika subuh? Yang nggak bangun itu cuma manusia. Nggak percaya ayam itu subuh sudah berkokok, kecuali ayam sakit ya. Ayam buka pun nggak ya. Iya kan? Sapi itu subuh itu sudah bangun, ya kan? Sudah bangun begitu. Yang nggak bangun itu cuma santri. Azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keblak kanan. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Bangun itu cuma pantatnya aja, ya kan? Di atas, kepalanya ada di bawah. Oke? Oh, cocok ya. Oke. Terus itu pola tidur. Jadi tidur yang bagus itu adalah cepat tidur, cepat bangun. Hindari lambat tidur, lambat bangun. Kalau nggak percaya, adik-adik kalau mandi pakai air dingin, sebelum subuh, badan itu rasanya hangat. Kenapa? Karena suhu tubuh itu metabolisme belum naik. Ketika kena air, posisi air itu lebih hangat daripada suhu tubuh. Makanya rasanya hangat. Tapi begitu lewat subuh, metabolisme sudah meningkat, suhu tubuh naik, air lebih dingin dari tubuh. Maka ketika mandi, yang terjadi apa? Rasa dingin. Gak percaya? Coba adik-adik mandi setengah 7 apa jam 6 gitu. Oke? Nah, kemudian yang terakhir, ketika adik-adik puasa, yang paling penting apa? Pola makan, pola tidur, dan apa? Pola pikir. Orang puasa itu nggak mikir yang neko-neko. Makanya saya tadi sebelum tempat tanya, saya dulu ditawari anak saya, Dok, putihnya dimasukkan di sekolah kami aja. Oke, sekolah kami bilang, Dok, prestasinya luar biasa. Oh iya? Sekolah unggulan, ya. Tak tanya, masuk jam berapa? Jam 7.30. Pulang jam berapa? Jam 4 sore. Nah, itu bukan sekolah unggulan biasa. Sekolah unggulan itu masuk jam 10, pulang jam 11. Namanya sekolah unggulan itu kan gurunya pintar-pintar, ya kan? Sistemnya mengajar hebat. Nah, kalau dari jam 7.30 sampai jam 4, orang bodoh juga pinter, Pak, ya kan? Dijejali terus gitu ya, akhirnya blokek-blokek, pasti masuk. Kalau namanya sekolah unggulan, kalau sekolah Anda masuk jam 10, pulang jam 11, putri saya masukkan lagi. Orang pintar itu jarang mikir. Ini rahasianya. Orang pintar itu jarang mikir. Orang yang mikir terus itu mesti orang stres, orang pintar. Coba tanya Ustaz itu, Ustaz, kalau orang pintar itu kasih soal 10, itu 10 menit selesai enggak? Enggak mikir dong. Tapi kalau orang bodoh, santri bodoh itu kasih soal 1, itu sehari semalam enggak selesai itu ya. Ya bodoh lah itu kan. Nah, kalau sekolah unggulan ya tak tanya, masuk jam berapa, pulang jam berapa. Kalau ada yang berani jam 10, jam 11 pulang, keren. Tak masukkan. Itu berarti sistem pendidikannya hebat, ustadznya hebat sekali. Dia mungkin ngajarnya begini, lihat mata saya. Coba lihat mata saya, perhatikan dengan baik. Ini ya, oke, masuk. Sudah masuk. Coba. Saya itu di SMA 1 Solo, dulu itu terkenal SMA 1 Solo itu yang paling hebat. Paling hebat karena apa? Angkatan saya itu 100% masuk UMPTN.
masuk perguruan tinggi negeri. Itu teman saya yang paling belik, gak tahu masuk sekolah itu diterima di ITB. Itu sampai ya. Iki cah iki pinter apa dukune yang hebat ya? Wah itu dugalnya gak karu-karuan itu. Ya, lah. Tapi nyatanya keterima. Sistem pendidikan yang kalau Anda tanya ke saya, nggak kayak sekarang. Semua guru sertifikasi, caranya mengajar begini. Wah, diterangkan gini. Emang Anda masuk? Enggak. Aneh, ya enggak? Gurunya ngajarnya aneh. Kalau tempat saya ngajarnya aneh. Anak SMA 1 dari mana ini? SMP 1. SMP 1 kan juara-juara semua. Oke, kalau ngajar cah pinter nggak usah lama-lama, ya kan? Kalau ini targetnya, kurikulumnya integral diferensial itu 6 bulan. Kita 3 bulan saja. Oke, perhatikan baik-baik anak-anak sekalian. Oke, wah gurunya nyatat di papan tulis itu. Rumus integral diferensial itu cuma ini. Ada yang nulis, nggak usah nulis. Di buku sudah ada. Ngapain kamu nulis? Ya enggak? Anehnya sekolah sekarang itu tugasnya adalah menulis buku. Ya enggak? Jangan dibandingkan dengan ustaz nanti mengundurkan diri ya. Saya kan cerita SMA saya, jangan banding-bandingkan, beda nasib, ya enggak? Guru saya itu nggak boleh, orangnya ngajar matematika itu guru matematika paling hebat di Solo. Ya itu, udah, nggak usah nyatet. Sudah ada di buku, perhatikan ini, udah ini, rumusnya cuma itu, gampang kan? Ya. Ada yang bertanya? Tanya ini. Ada yang bertanya? Enggak ada. Oke, berarti 6 bulan selesai dalam sehari. Besok ulangan. Dan ulangan itu enggak ada yang buku di dalam buku pelajaran itu keluar satu pun enggak ada. Semua soal UMPTN. Dan kalau ngajari begini, adik anak-anak sekalian, gak usah stres, ya kan? Jangan matematika itu menyenangkan. Oke, anak-anak sekalian begini, gak usah soal banyak-banyak, soalnya cuma 2. Nanti kalau sudah selesai, boleh ulang. Makanya SMA saya itu SMA Negeri 1 Solo. Tapi terkenal dengan SMA 10 Magelang. Tempatnya di Magelang, daerahnya itu, ya, pulangnya jam 10 pagi. Iya, jam 10 sudah pulang. Mau udah pulang, tapi di rumah harus belajar keras. Kalau besok pagi nilai hanya ada 100 atau 0. Pelajaran itu nilainya kalau ulangan hanya 100 atau 0. Ya kita kuat, udah, ya kan ya. Banyak pelan nih, mulai kalau ada lihat, bayangkan SMA sekarang disebut SMA hebat itu, saya belum pernah melihat sehebat SMA saya tuh. Ya, SMA sekarang orang berilmu itu dekat dengan Allah, ya, kasihnya Allah, itu masih bahagia. Karena sekarang kalau ujian stres semuanya itu namanya bukan ego, ya kan? Dekat dengan Allah itu kan gimana? Nah kalau ada yang dapat ilmu punya tekan itu berarti ilmunya setan itu ya. Wah ini saya besok nggak diundang lagi. Jadi ketika ditanya, Pak Guru, lah apa fungsinya Pak Guru itu kalau kami nggak boleh nyatat, kemudian Pak Guru nulis di papan tulis rumus-rumus itu apa? Ini untuk bukti di akhirat kalau aku sudah ngajar kalian. Kurang ditutup apa ya kan? Oke, soalnya cuma 2 anak. Kalau
Sudah. Semua pakai rumus yang kemarin kita ajarkan, ya kan? Oke, tidak ada yang tidak bisa disebutkan dengan rumus itu. Rumus itu dan kemudian kan? Nah, oke. Terus kalau sudah selesai begitu. Oh, ya itu aja. Setengah jam gimana? Kok belum ada yang boleh? Belum Pak. 1 jam. Kok belum? Wah. Sekarang open book, oke open book ya. 1,5 jam dulu, kok belum kan? Boleh bersama. 2 jam dalam belum ada yang ngumpul kan? Wah, kalian bodoh semua. Saya boleh kurang, bawa dok masing-masing. Ternyata betul-betul memaafkan kita. Oh iya ya. Kita ini seperti itu. Ini belajar gereja itu cuma kayak gini. Iya. Akhirnya disimpulkan sebenarnya dari yang kita pakai kita mengerjakan soal. Sekarang namanya apa ya? SNPTN aja ya. Saya namanya WPTN. Saya waktu mengerjakan soal WPTN itu matematika salah satu. Tidak ada oleh-olehan. Oleh-olehan tidak ada. Cuma dilihat ini. Dari saya 1 bulan sebelum ujian itu main pekerjaannya temennya ikut bimbingan tes intensif gitu ya Pak. Persaingan itu memang besar. 1 masuk kedokteran UGM itu 1 banding 300. Ya ya. Kalau UNS lebih tinggi 1 banding 400. Cuma masalahnya yang UNS itu pilihan kedua setelah UGM. UGM itu juaranya juara. Bisa naik 1 300 lawan 300 juara 1 semua. Ya. Wah, kalau adik-adik meleset 1 ya langsung terjun bebas ini. Saya salah di metrik. Itu karena saya melihat, wah ini 1 dan 3. Ada jawaban A itu 4, berarti 1 plus 3 4. Ternyata 1 min 3, D itu ada min 2. Iya kan? Ya itu, metrik itu langsung jawab ini. Kelihatan, jawaban itu kelihatan. Matematika, adik-adik lu, kenapa stres? Soal UMPTN, soal ujian itu perintahnya Pak. Pilihlah yang menurut Anda benar. Wong jelas gurunya, ustadznya bilang, pilihlah yang menurut benar. Pilih. Kalau ustadznya bilang, yang benar deh, ini pula menurut benar. Kebenaranmu untukmu, kebenaranmu ini bisa disebut ini. Oke, tapi nggak usah takut lah, jadi kan itu ada juga mahasiswa pasca sarjana saya itu dalam loh kebenaran itu relatif kok. Jadi ini jawaban saya apa? Menurut saya benar seperti ini. Kan kita beda, nggak masalah, dia nggak masalah. Udah dia proses. Loh, kenapa saya tidak ada masalah? Kenapa saya dapat sih? Karena saya dapat benar semua. Itu kan menurut kamu. Ya, menurut saya dia itu sih. Kalau menurut nilainya buat sendiri ya. Ini masa dosen kalah sama mahasiswanya.
oleh orang lain, kalah oleh diri sendiri. Karena stres. Makanya butuh ketika saya hanya memastikan titik yang tidak bisa saya kalahkan itu apa? Ketika saya waktu ujian UMPTN, yang paling penting adalah sakit. Makanya saya menjaga kesehatan. Waktu mau ujian itu 1 bulan sebelumnya nggak belajar saya. Yang lainnya mongkol, saya nggak belajar. Jaga sehat, tetap bahagia. Ya kan? Nah, orang itu tidak harus semuanya pintar, tapi semua harus bahagia. Oke? Orang harus tetap penuh keyakinan. Ya? Kalaupun Anda jelek, ya diakui saja. Jangan jelek minder. Lah kalau Anda jelek, bodoh, minder, apa kepentingan Anda? Apa hubungan Anda? Orang itu kalau bodoh jelek, percaya diri. Kamu bodoh jelek kok, harus gitu kan? Kalau saya sudah bodoh jelek, apa bisa saya? Kalau Anda jelek, apa? Kalau Anda jelek, kamu harusnya bersyukur kalau kamu tidak jelek. Allah membuat itu berbeda-beda agar kamu bersyukur ketika melihat aku. Untung aku tidak jadi dirimu. Kalau saya itu kalau di rumah itu yang paling hitam. Makanya kalau pas lampu mati itu ada di sana. Mas ini nyanyi dong, biar nggak nabrak. Itu kalau Anda baperan sakit ya. Adik saya itu paling tinggi, tinggal 176 menit. Saya yang di bawah 170 ya kan. Bapak itu saya paling kecil. Jawa. Saya yang paling jelek, paling hitam ya. Tapi saya santai. Kamu istrimu itu dengan istriku cerita istri. Mana yang lebih sukses? Aku yang jelek punya istri cantik atau kamu yang ganteng punya istri jelek? Dunia itu hanya permainan dan benda-benda. Lihat ayatnya ya. Dunia itu hanya permainan dan benda-benda. Pahami aturan mainnya dan nikmati. Senangkan. Saya ditanya anak saya itu kan kritis sekali. Bang, yang manggil saya itu bukan tadi. Apa? Ibu nggak mau manggil Pak, mau nyapa. Kenapa Bapak mencintai itu? Remaja itu kan kenapa ya? Kenapa mencintai itu? Karena Allah menaruh rasa cinta di hati Bapak itu. Kalau boleh memilih dan puasa, Bapak pilih yang lain yang lebih mudah dan lebih cantik. Tapi karena rasa cinta itu puasanya Allah, jadi kita menurut saja. Oh. Kenapa itu memilih Bapak? Nah itu kalau ditanyakan ke ibunya ya Bapak itu ditanyakan ke saya itu. Jawaban saya karena ibu kasihan sama Bapak. Kenapa kasihan? Karena kalau Bapak ibu nggak mau sama Bapak, terus siapa yang mau? Ibu bisa milih yang lain, kalau dibanteng, kalau dakwah gitu. Kalau ibu milih yang lain, kamu tidak mau. Tapi di sini apa semua bukan
bahasa tubuh yang nggak bagus. Yang ngadoh saja begini. Sholawat badan itu sholawat kemenangan, itu penuh keriangan, ya kan? Wah, ini mulai. Sholawat badan itu ini tidak itu. Orang itu yang paling penting apa? Dinikmati saja santai, jadi diri sendiri, ya enggak? Enggak ya? Jadi adik-adik ya, semua pembicara hebat itu. Ustadz itu salah deh kalau ngajarkan. Orang itu ketika belajar, kemudian apa yang dilakukan? Kalau zaman dulu kan gini, masuk semua diam. Masih kayak gitu? Itu zaman Jepang itu. Kalau masih seperti itu, Anda dijajah Jepang. Kenapa? Yang benar itu belajar itu kayak begini, apa? Orangnya santai, ya kan? Ketawa-ketawa, ya kan? Ya, karena apa? Kalau tulang otot itu berbanding lurus dengan kelenturan otak. Kekakuan otot itu berbanding lurus dengan kekakuan otak. Orang yang tekan begini, itu otaknya juga tegang. Adik-adik kalau bicara dengan orangnya begini, ada cewek, kamu dekati, kamu mau nembak dia. Berani nembak, tembak dari pasti mampus tuh ya. Kamu bilang ini, putih apa? Hancur Anda, ya kan? Ya, makanya harus apa? Semua pembicara hebat itu tidak akan masuk ke ruangan seminar kemudian semua diam begini, kemudian masa ini ya, masuk itu tuh. Ayo penonton semua, peserta semua, mari kadang-kadangan, ayo kita nyanyi gitu. Ada guru-guru katanya sertifikasi sudah lulus, ternyata ngajarnya masih gini. Itu dia orang yang ngerti fisiologi tubuh. Jangan ngerti fisiologi otak. Kalau ngerti fisiologi otak, itu mesti ngomong mengajar orang itu masih dibuat apa? Santai gitu. Makanya nggak ada. Cowok itu kalau nembak cewek itu mesti diajak ke kafe. Tidak ke perpustakaan, mau nembak ke perpustakaan. Di kafe biar santai, kalau santai, kamu udah punya pacar belum? Lo mau ngapain? Oke? Di sini nggak boleh pacaran ya? Kenapa? Tidak ada surat al-pacaran di dalam. Oke, nah sekarang perhatikan nanti sekalian. Jadi bahasa tubuh itu sangat penting. Makanya Ustaz nanti saya senang tadi ketika masuk sini itu nggak kayak SMA yang lain. Ada hadrohnya. Cuma ya hadrohnya masih tangan. Oke, coba perhatikan. Anak-anak itu ketika kecil yang masih lincah itu dikandani apa-apa, diajari apa-apa cepatnya. Ayo begitu remaja mulai jai, diajari. Karena mulai kaku. Saya itu kalau meriksa pasien, anak-anak itu biasanya saya kalau praktek itu sampai jam 11:30 malam. Itu pasien anak itu mesti dibawa ke saya. Dok, masa anak saya itu cocoknya dengan dokter. Kok demam, begitu ketemu dokter, belum dipegang saja, atau baru dipegang dokter, itu sudah siap, sudah nggak demam lagi. Saya juga bilang, tapi nggak sampaikan, dalam hati saya bilang, itu baru anaknya, saya pegang, belum mamanya.
serius. Justru yang paling penting apa? Orang itu kalau masa nanti. Makanya kalau ada dia, kenapa orang sakit itu emosi? Karena ototnya itu tegang. Ya kan? Orang sakit itu ototnya tegang, apalagi sudah tua, sakit. Pak, kalau ini sholat tarawih boten. Dokter itu pertama kali itu bukan omongan yang dilakukan, yang dilakukan itu jabat tangan dulu. Kita sekarang begitu kita jabat tangan, kita merasakan otot yang aku. Kalau aku dia tidak ngobrol yang lain, yang nyaman, ya kan? Obat tangan penyakitnya dulu. Coba boleh ya. Kalau yang sekarang terjadi apa? Orang sudah masuk di penuhannya apa? Ada. Mana mereka dokter tanya keluhannya apa? Enggak ada. Itu namanya Anda sekat di langkah pertama. Jadi kalau saya anak saya hafal. Anak saya itu begitu saya pegang, saya bisa merasakan dengan keringatnya aja, keringatnya aja. Saya merasa oh anak ini nggak bisa. Oh ini kecapean. Itu cinta seorang ayah kepada anak. Adik-adik nanti, tolong bapak-bapak tuh ini. Kalau selalu betul, mau itu anaknya, anakku kan nggak sampai 100 kan. Paling banyak 10, masa mengenali 10 orang yang nggak bisa ya? Paham betul itu. Oke? Nah, jadi ada yang sekalian, saya jadi ngomong sampai mana ya? Jadi intinya yang sekalian saya ingin adik-adik itu berubah yang saya dokter hati 100%. Saya mengembangkan S3 saya di disertasi saya tentang kecerdasan buah. Jualan aplikasi, ya kan? Awalnya dulu saya bayangkan, wah presiden ini kalau perkembangan teknologi robotika dalam teknologi sama kecerdasan buah, saya juga cuma apa ya ada dua pakai terbang itu sambil ngapalin. Jadi codingnya gimana ya? Kan gitu ya kan? Itu ya. Asik. Ada pusing ya? Bukti itu adalah saya profesional. Kenapa? Bukti itu menunjukkan rasa. Saya itu punya bukti sangat peka. Dan saya suka bukti itu lah membuat kita lebih peka. Kecuali bukti garong gitu. Ada pertanyaan? Ayo ekspresikan, mana ekspresinya ya? Anak presiden itu kayak di luar negeri itu. Kami tahu, tapi ini rahasia. Ini nanti tidak saya dikira menghina orang Indonesia. Saya sampaikan saja. Itu nanti loh. Jalannya anggun deh. Saya di kuliah di Fakultas Kedokteran Pemuda bukan mungkin. Saya diundang untuk mengajar kuliah kedokteran di universitas terkenal di Indonesia. Saya sampai di sana saya sudah datang ke Indonesia. Namanya nggak kelihatan di soalnya. Dibandingkan dengan ketika saya di CD kemudian masuk ke kindergarten ke TK ini, TK-nya Australia. Tampang saya jelas bukan bule, bukan aborigin juga ya. Artinya anak-anak itu, anak-anak TK di Australia di sini itu mengenali saya orang asing, bukan warga negara Australia ya. Terus saya masuk, good morning sir, good morning sir, can I help you? Wow.
kemudian menawarkan bantuan. TKI. Bandingkan dengan fakultas kedokteran terkemuka di Indonesia yang katanya orangnya hebat-hebat. Begitu saya masuk jelas orang Indonesia. Itu enggak ada. Cuma dia. Kira saya aja. Ini masalah apa? Masalah pendidikan kepribadian. Ya enggak? Di sana itu sejak kecil sudah diajarkan kepribadian apa? Menyapa orang dan kemudian menawarkan bantuan. Di sini yang jelas-jelas kita itu masuk, di situ dosennya semua. Itu kalau saya jengkel itu, tatap mata saya. Kalau sana itu misalnya, diskusi itu anak-anak kecil enggak? Sudah. Langsung dia, can I explain? Oh, silakan. Ya, explain. Masih kecil. Di sini ada orang tanya. Atau Anda mau pindah ke sini dari TK? Itu bukti bahwa kita itu pendidikan kita. Ya kan? Pendidikan kita itu. Yang paling penting itu Pak, kepribadian. Kalau di Australia itu sampai SMA, Anda mata pelajarannya kan banyak sekali kan? Ada berapa mata pelajaran? Sampai lupa. Berapa? 14. Oke. Kalau di Australia itu hanya ada 4 mata pelajaran sampai SMA. Di sana kalau diajari integral diferensial menang Anda. Iya. Anak-anak SMP, SMA ini. Jadi kalau adik-adik mendengarkan orang Indonesia SMA Indonesia juara internasional. Orang ini wow, gitu. Kalau saya nggak biasa, mereka itu diajari 4 pelajaran, Anda 14. Itu masih ada ekstra ya nggak? Anda nggak menang dengan mereka ya, Anda yang keterlaluan deh ya kan? Tapi nanti begitu kuliah, kelihatan orang muda itu kalah dengan mereka. Kenapa? Mereka lebih mandiri. Mereka kalau diskusi menyenangkan. Di sini itu kan orang sukanya berdebat. Apa lomba debat? Kalau hadis Nabi itu hindari perdebatan. Dan itu diajarkan di pesantren gitu ya. Ini piye wong hadis ini hindari perdebatan. Malah ada pelajaran berdebat. Orang Indonesia ini coba hati-hati, misalnya ada diskusi mencari gagasan gitu. Saya yakin nanti ada yang ngajukan gagasan 5, itu 5-5-nya nggak ada yang jadi. Kenapa? Karena isi temannya. Wah ini nggak bisa jalan, apa gini, wah itu lemahnya begini, namanya begini. 5-5-nya itu lemah semua dan nggak bisa semua. Pulang itu dengan tangan hampa ya. Kenapa? Semua tapi kalau di sana namanya diskusi itu ada ide begini, semua itu menghargai ide itu dan bagaimana konstruktif, bagaimana menyempurnakan itu. Semua gagasan itu jadi. Kalau ada ide, saya itu punya pengalaman diskusi dengan berbagai negara ya. Menurut saya yang pintar itu satu Israel, orang Yahudi itu pintar. Kemudian India, kemudian Soviet, Iran itu pintar. Tapi kalau Eropa itu jadi nggak pinter-pinter. Cuma cara mereka mengerjakan hidup itu bagus. Kenapa? Mereka tidak mengkritik, tapi bagaimana ada ide semuanya. Di sini kalau ada ide, kritik dibantai. Iya kan? Lomba debat itu saya kemarin dia karena saya komite sekolah. Diundang itu lomba debat. Wah, itu sampai emosi. Jiwa itu ada pikiran dan perasaan. Pikiran itu ngerem, perasaan itu ngegas. Dan kalau
kita, ngegas nggak? Anda kalau marah ngegas kan? Apa? Nggak ya? Ada orang yang tapi kalau ada ini apa? Ekspresi aja. Gimana? Kebetulan dulu. Keren kan? Ya, makanya saya heran. Ada motivator coba pikirkan, pikiran keren. Motivator itu ngegas ya, nggak bisa. Jadi ini hal yang lucu di Indonesia. Motivator itu coba bapak-bapak pikirkan, terus pikirkan. Iya, motivator yang apa tuh? Wah, ayo bisa saja ya. Torik itu artinya apa? Jadi kalau mengaku umroh atau haji itu jangan kita ya. Kalau dia orang Arab bilang torik. Tanya ya, jawab dengan jujur. Anda tak suruh lompat dari misalnya ini sungai, dari sajadah Anda sampai situ, bisa enggak? Enggak bisa. Kenapa? Karena dia mikir. Anda belum pernah lompat itu kan? Anda mikir. Coba kalau Anda kemudian saya carikan anjing itu 10. Contohnya, adik-adik nonton berita. Wah, suatu bilang ada mandu. Kamu pikir, ini apa ini? Halo, emang kalau ada mandu itu mati itu kemudian Anda jadi sedih, kemudian hidup Anda mengurangikan. Ada Jokowi diserang, dikritik itu, wah semua orang kok baperan gitu ya. Harus dikompres dulu, harus kami angkat lebih. Ada akhirnya, ada habisnya, ada Anda mau dibawa lebih dari presiden, terus Anda diangkat jadi menteri. Pikiran itu hanya alat bantu. Kayak mic ini. Saya ketika berada di saya pakai mic, ya enggak? Dia yang belakang dengar. Tapi coba Anda bayangkan, kalau saya itu bicara dengan istri saya pakai ya enggak? Bayangkan ya? Kalau ada pikiran, ini kayak saya selesai. Lagi. Oke? Kalau Anda ditanya, nilai aku itu jelek-jelek, Anda cuma nilai saya, bukan saya. Oke?
orang itu ada yang cantik dan pinter, ada yang cantik gak pinter, ada yang jelek pinter, ada yang jelek gak pinter. Kamu dulu jelek. Orang itu harus optimis, sudah jelek, bodoh terus pesimis, harus piye? Harus optimis ya. Optimis. Saya memang jelek, saya memang bodoh, tapi saya optimis. Optimis ketinggian kok, ya. Anda mau pesimis atau optimis? Ya, masalah bodoh itu ketentuan dari Allah. Itu sudah tertulis di Al-Quran. Kalau semua orang pintar, kasihan Ustaz itu nganggur, ya enggak? Nangis-nangis, kamu itu tak bilangin, kalau kamu soal kamu itu hanya akan nilai ujian, kamu nangis sampai 7 hari 7 malam, nilai itu tidak berubah. Yang kamu pikirkan adalah bagaimana mengejar laki-laki yang diri jadi baik. Tidak kita misi. Saya di mana untuk saya cuma itu nilainya 0 dan 100. Dapat 0 itu, Anda nangis, kami ketawa aja biasa saja. Jangan mengalir diri juga, biasa aja, jangan tetap tegak, ya enggak? Sama satu, kan? Jalannya masih tidak sama satu, tapi kan biayanya semua 0, ya enggak? Pensiun juga begitu, biayanya jelek, no problem. Nah, yang masalah itu adalah ketika jadi nilainya jelek itu yang menangis. Karena itu pikiran mendatangkan dengan perasaan. Kesalahan paling besar manusia di Indonesia itu mencampur antara pikiran dan perasaan. Memikirkan perasaan dan merasakan pikiran. Kalau saya ditanya, kenapa kamu mikir aku? Jadi kan itu saja. Kau usah mikir, tidak ada alasannya. Kalau aku mantuk, kalau kita tidak ada mungkin. Kalau Anda dikasih utang itu yang banyak masalah itu. Karena apa? Namanya Anda pikir dan kalau Anda tahu itu artinya adik-adik rempol gaspol. Betul Anda. Pikiran-pikiran rasa-rasaan. Dikasih utang sini aja. Dikasih utang. Mana utangmu? Oke. Saya tahu, ya. Bisa gampang. Bisa itu. Karena itu harus pakai uang, saya tidak punya uang. Kalau tidak saya uang untuk mau. Saya akan kembalikan kau, tapi kan kembalikan itu dengan uang kan? Karena tidak punya uang, bagaimana problemnya sebenarnya? Saya tidak punya uang. Jadi kalau ada kita minta uang, kita itu tidak usah stres. Yang stres itu yang menangnya. Jadi yang sama saya aja. Ada uang, kau ada uang juga. Kau ada. Jujur apa adanya. Ya? Tapi ya dengan teman-temannya ya. Aku nggak punya uang sama. Ya dan kalian ada pertanyaan nggak? Nanti kalau saya disuruh ngomong kayak gini sampai besok tarawih ya. Oh ya, emang Mas. Oke. Pikir atau ini? Pikir apa? Niat. Jadi pikir itu sebuah pekerjaan, sebuah proses ya. Kalau mengingat itu sebenarnya pada penyimpan memori. Makanya saya bilang tadi, kalau Anda itu hanya mengingat, HP Anda itu ingatannya lebih bagus daripada ingatan ini. HP Anda itu kira-kira sekarang 22 GB, memori internalnya minimal ya, 22 GB.
32 giga itu kalau disimpan teks itu mungkin satu perusahaan. Karena aku berapa? Yang penting orang itu mau berpikir. Makanya dikatakan simbol dari 4 orang itu siapa? Sifat simbol itu ada apa? Siapa simbolnya? Abu Bakar, kemudian anak siapa? Umar, terus Usman, Nabi, karena dia yang buat musab kan. Kemudian Ali, senjatanya Ali itu pedang apa? Dua, apa tadi? Apa itu artinya? Orang pintar itu yang mampu membedakan dua hal yang semula sama. Mampu membedakan. Orang kecerdasan itu distingsi, kemampuan membedakan. Contohnya, adik-adik itu orang awam kedokteran, ya kan? Kalau ditanya, ada orang batuk, ya, orang batuk. Adik-adik, kenapa berjalan? Kenapa sambatnya apa? Batuk cuma bisa masuk. Nanti gitu. Tapi kalau saya, misalnya, saya meriksa pasien di sini, kemudian di luar sana ada pasien yang batuk. Misalnya batuk ini. Wah, itu pikiran saya langsung masuk di sini. Itu berarti berasal dari paru-paru bagian bawah. Mungkin ini. Oke. Nanti ketika meriksa kita lihat dulu suara di paru-parunya itu ada kerusakan nggak? Kalau ada kerusakan periksa tes DNA. Begitu. Tapi obatnya cuma itu berarti saluran pernafasan atas. Ya kan? Obatnya lebih mudah. Itu berarti apa? Alergi. Tapi kalau ada batuknya itu apa? Ada cewek keluar. Orang awam, orang yang tidak cerdas, tidak mampu membedakan. Tetapi kalau orang punya kecerdasan, dia mampu membedakan. Distingsi, mampu membedakan. Makanya dikatakan Al-Quran itu adalah mukjizat besar bagi umat manusia. Kenapa? Karena dia Al-Quran. Oh, begitu. Kalau Anda pakai Quran, pasti terbiasa. Anda bisa membedakan ini cowok atau cewek. Kan Anda bisa melihat ini. Ini cowok, ini cewek, ya enggak? Jelas di sini. Tetapi kalau adik-adik di Pattaya, di Thailand, ya, sama itu bancinya lebih cantik daripada wanita sungguhan. Ya, wanita cantik. Tapi saya mampu membedakan. Karena kalau saya dan mereka kan biasanya nggak tahu dilihat. Sampulnya ini ya kan. Kenapa? Mereka pasti operasi lain. Pantatnya panjang, mereka lurus, ya. Ini sudah cantik sekali. Kemudian dapur sudah dihilangkan. Tapi saya yakin mereka tidak akan operasi ATH, ya. Karena operasi ini kegagalannya 90%. Oke, hadirin lihat. Oh, cowok itu, ya kan? Secantik apapun kumpulnya cowok. Aku beda dengan kumpul cowok dengan saya kan nggak bisa. Nah, makanya belajar di kebetulan ada kalau saya kita yang kemarin ada polisi, ada sana itu di Tawang Namu ada yang mayat tergantung, ya kan? Kemudian panggil, yang lihat, oh ini dia pembunuhan. Kok pembunuh? Karena dia mati. Sudah mati, baru digantung. Kok tahu? Oke. Makanya aku yang dokteran kepolisian. Kalau orang itu masih kayak yang kemarin ya, yang dibuang di mana itu di sungai ya, di Banyumas ya, dibuang pasangan ditabrak, tentara yang dibuang. Itu bisa kita tahu dia mati dia masih hidup ketika dilempar ke sungai. Kenapa?
Karena orang itu termasuk dia mengapa? Dia menghisap asin air. Air itu mesti ada asin. Itu cuma tapi kalau orang mayatnya dia sudah mati, dibuang, dia nggak nafas, dia akan masuk. Benar. Ya sama itu. Orang kalau mati gantung itu pasti apa? Kalau tahu pasti keluar sperma. Karena apa? Berusaha menurut sampai tujuan. Kita hidup itu lagi bertahan hidup dan menurut sampai tujuan. Dia akan berusaha menurut sampai tujuan untuk terakhir. Keluar sperma. Tapi kalau nggak keluar sperma, dia berarti sudah mati gantung. Kalau itu, kenapa bisa dikatakan pembunuhan? Kan nggak ada mayat yang di dalam sendiri kalau mayat digantung, mesti kan digantung tidak ada mayat menggantung dirinya. Tapi ada orang mayat kan gitu kan? Memang itu kan mesti nggak paham ya? Nggak gitu loh. Jadi yang paling penting berpikir, tapi menghafal itu ya terdiri lagi. Dokteran itu yang penting mampu berpikir, menalar. Tapi untuk mampu memahami itu harus hafal. Ya. Makasih. Ada lagi? Coba dulu. Oke, buka dulu ya. Tanya, kenapa kalau bangun tidur itu masih tetap ngantuk? Terus apa istilahnya belum terkutuk benar-benar ada? Kenapa kalau bangun tidur itu masih tetap ngantuk? Terus apa istilahnya belum terkutuk benar-benar ada? Kenapa orang itu ketika bangun itu masih ngantuk, ya kan? Tergantung. Kalau adik-adik betul-betul niat bangun ya bangun. Caranya begini, adik-adik gini. Ini rahasia di kedokteran tapi tak kemukakan ke adik-adik. Cara paling gampang mengubah perasaan kita. Adik-adik kan paling susah mengubah perasaan kan? Perasaan males, mau bergerak itu rasanya berat. Ya kan? Otak itu nyambung, perasaan itu langsung nyambung dengan otot kita. Maka kalau adik-adik tidak bisa mengubah otaknya, ubahlah otot adik. Pertama kali bangun, biar sigrak langsung. Iya, prakteknya itu memang begitu. Jadi gini, terapi orang yang sedih, orang-orang stres itu, kalau yang dilakukan Ustadz kebanyakan salah itu gini loh. Ketika orangnya sedih, itu sudah didengarkan, curhatnya didengarkan. Iya, enggak kasihan. Ayo, tambah lu. Caranya adalah apa? Lupakan. Lupa itu anugerah yang luar biasa. Ya, orang paling begitu kalau bisa melupakan. Lupa itu adalah detoksifikasi yang luar biasa. Ketika ada tidak lupa, ya kan? Wah ini dia oh maaf lu latihan. Yang orang lupa itu nggak dosa, ya kan? Itu mekanisme yang dibuat Allah itu manusia nggak bakal menang beban kalau tidak. Tapi karena kalau bangun, adik-adik kan kadang-kadang, adik-adik kalau maghrib itu kan susah banget. Makanya ada perintah. Ya ini. Apa itu? Wahai orang-orang berselimut, ya kan? Ya, jalan kasih tumpaan bir. Wahai orang-orang berselimut. Alasan itu mau bangun kan? Apa? Buang selimut itu dan bangkit. Cara paling gampang itu yaitu ada ngubah otak itu sulit. Cara paling gampang ngubah otak itu adalah dengan otot. Paham ya? Ada cara yang jadi orang paling bagus itu apa?
jarang mikir, otak bergerak. Itu kuat fisiknya. Contohnya apa? Kuli-kuli bangunan itu jarang mikir dia, ya enggak? Pokoknya diperintah ini enggak, kan gitu kan. Jarang mikir, tapi berkeringat. Sekarang ini jadi pada adik-adik enggak sehat karena mikir dan tidak bergerak. Mau ada terusan hidup seperti ini, ngantuk hidup ada. Contoh ini, tak beritahu. Ini aja juga, tak beritahu. Biar apa itu bypass. Contoh. Orang itu kalau saya ditanya, dok, biar sehat cara apa? Kalau sehat secara fisik gampang. Tadi orang itu terkena hukum di mana dia berada kesadarannya. Anda sadar diri fisik, di jasmani, Anda terkena hukum jasmani. Jasmani itu lemah. Oke? Kalau Anda tidak di jasmani, kesadaran di jiwa, Anda terkena jiwa. Kemudian yang ketiga, kalau Anda main di ruh, Anda terkena hukum ruh. Ruh itu abadi dan tidak terkena apa-apa, ya kan? Nah, sekarang kita lihat. Kalau Anda terkena jasmani, Anda itu kalau sakit, kemudian Anda baca itu, ini nyawa ya Allah, aku jadi jelek banget. Jawabannya tambah nggak? Tapi kalau yang apa itu cowok-cowok itu jawabannya, sampaikan aja ya, malah biasa sebagai ibu itu. Contoh misalnya gini. Adik-adik kalau lagi jatuh cinta. Contohnya kalau adik-adik itu apa? Cuma make up terus perawatan terus dibawa ke salon, ya, bolak-balik dan sewa. Itu kan masih kena sinar matahari langsung merah. Tapi enggak. Kena fisik. Tetapi kalau ada orang itu masuk ke jiwa. Contoh seperti ada di jatuh cinta. Anda lagi jatuh cinta, kemudian pacaran itu ya, kena hujan, wah, masuk angin ya. Enggak. Kenapa? Karena dia hidup di sini. Tapi orang yang jiwa ini juga sama. Kalau adik-adik lagi diputus, adik-adik itu enggak keluar kamar, di dalam kamar diam saja, masuk angin enggak? Masuk angin enggak ada angin. Kalau paling enak, adik-adik kalau makan makanan agak basi, perut diare enggak? Iya kan? Tapi saudara-saudara kita yang gila makan di dalam dari tempat sampah, tipes ya? Karena dia tidak kesadaran tidak di jiwa. Makanya kalau ada yang saya, kalau ingin sehat fisik gampang, gila. Memang udah orang gila itu menggunakan perasaan, menggunakan apa gitu, kayak orang kita. Kalau kita itu selesai haji, kita potong rambut kan, potong nafsu, potong nafas. Rambut itu berhubungan dengan nafsu. Namanya apa? Adik-adik waktu bayi ada rambut nggak di kemaluan? Nggak ada kan? Tapi begitu adik-adik punya nafsu, ada rambutnya enggak? Jadi kalau ada yang perhatikan, cara yang paling bagus ya itu tadi. Adik-adik itu kalau jiwa itu bingung, makanya orang gila itu nangis, tiba-tiba ketawa. Nah, paling enak itu kalau kita masuk ke kesadaran itulah puasa dan sholat itu sampai ke kesadaran. Paham ya? Oke? Kalau dalam tidak terkena hukum jasmani, tidak terkena hukum jiwa. Makanya orang-orang yang spiritualnya tinggi itu umurnya enggak panjang. Fisiknya kuat. Musik saya itu umurnya 185 tahun, tapi saya di sana nyangkul itu kawat. Tubuhnya itu lebih kuat daripada dirinya. Kenapa? Dia itu enggak pernah menjadi dia itu anti-agingnya Islam. Orang sekarang tuh anti-aging, belajar sampai Eropa lagi, aku kan bisa apa? Ada kaki itu, jangan apa-apa. 300 tahun. Dia hidup 800 tahun. 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 800
bangun dari tua bahkan masih muda. Makanya kalau ada orang muda nampak tidur, jangan bangunnya. Anda sempat tua ya. Itu juga dimaksudkan itu Anda tidak masuk dalam perkara-perkara jasmani dan jiwa. Orang itu tidak ada kesadaran jasmani, tidak ada kesadaran jiwa. Itu maksud. Paham ya? Oke, kalau ada yang dia atau banyak ketua, berarti adik-adik salah hidup. Ya, ya. Saya itu mungkin 50 tahun. Tapi dengan adik-adik, kalau pokoknya masih muda saja. Karena saya ingat itu dan Anda nggak bisa tidur ya, belum salah gitu. Harus belajar ya. Itu ya. Udah jadi nanti jadi istirahat cukup. Pikir saya cukupkan ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ya. Oke. Ya. Terima kasih. Semoga sukses. Saling doakan. Saya ingin adik-adik bisa menjadi soleh dan solidah dan bisa mengubah bangsa ini. Saya sedikit agak khawatir dengan bangsa ini. Kalau saya melihat saya di bagian negara, saya kembali ke Indonesia itu, saya cinta dengan tanah air saya, dan tapi saya memandang kasihan. Hati-hati harus berubah. Oke, nggak perlu saya teruskan, nanti saya di parani Densus 88. Jelas ya? Semangat ya? Oke, waktunya tidur. Waktunya makan, berhentilah sebetulnya. Jelas? Terus jangan punya alasan kalau puasa menjadi nggak belajar. Justru ketika Anda puasa, gerjot otak hati-hati. Karena itu waktu yang paling tepat untuk memaksimalkan kinerja otak. Betul ya? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan sekali lagi untuk beliau.